Aduh, handsome suami Yes. aku. Susah cari setting lighting juga. Aduh. Faisal kan gelap ya, jadi setting lighting tuhnya harus maksimum. Hai, assalamualaikum wilujeng sumping di channel Naneng Ardi Siti Syarifah Peiro. Namungi ayeuna abdi bade nyarita sareng caroge abdi ti Pineng. Pineng ke Kedah sama aja lah ya. Ya utara lah ya, Belanda utara sama lah, jiran-jiran gitu. Orang ingat tak hari itu Arnis pernah belajar bahasa suami Arnis, bahasa Faisal, bahasa utara. Nah, di video kali ini kita akan belajar bahasa Sunda sama-sama. Faisal pun kan belum pernah belajar. Officially tak pernah belajar lah. Just apa yang dengar daripada Anis cakap, apa yang family Anis cakap, just agak-agak aja. Dan then orang pun selalu request dengan Arnis, Kak Arnis buat dong video bahasa Sunda, kita orang pun nak tahu. Di vlog Arnis nih kebanyakan kan Arnis cakap mix ya. Jadi orang pun kadang-kadang kalau Arnis cakap bahasa Sunda orang tak paham. Jadi ya udahlah, sekarang mari kita belajar sedikit-sedikit. Di video kali ini belajar bahasa Sunda bareng Neng Arnis Siti Syarifah. Arnis yakin di channel Arnis ini ada banyak orang Sunda atau yang berkawin dengan orang Sunda. So that's why Arnis kadang-kadang di vlog nih cakap campur karena apa? Arnis originally daripada Sunda, Sundanis, orang Sunda. Susah dihilangkan gitu. Katanya Arnis tuh lupa dengan bahasanya sendiri, bahasa Sunda. Arnis tuh malu cakap bahasa Sunda. Hey, siapa cakap? Tanya dengan Faisal. Hari-hari di rumah. Dia pakai bahasa Sunda kat rumah. Dengan Faisal, dengan Mama, kawan-kawan rapat Arnis tahu itu Sunda, Arnis akan cakap bahasa Sunda. Korang jangan sok tahu deh ya, please. That's why Faisal sikit-sikit dah paham sekarang bahasa Sunda. Dalam percakapan Arnis dengan Faisal, Arnis cakap bahasa Sunda biasa. Memanglah tak paham sepenuhnya kan, tapi sikit-sikit lah, belajar sikit-sikit. Oke, dari Faisal awal kenal Arnis maybe dulu 5% paham, sekarang udah 20%, betul? Taklah dulu kosong lah. Oh, dulu kosong. Lepas tu sekarang maybe 10 kot. Oke lah, ada peningkatan lah ya. Orang pun tahu lah bahasa Sunda tuh salah satu bahasa daerah daripada Indonesia. Orang Google Map aja lah ya, daripada mana-mananya ya. Bahasa Sunda sendiri itu ada dialeknya. Jawa Barat kan besar, jadi setiap negeri yang ada di Jawa Barat tuh dialeknya juga beza-beza. Bahasa masih bahasa Sunda, cuma bunyi dia lain sikit, lenggok bahasa dia lain sikit. So dialek lah. Contoh lah ya, macam kita hari itu pergi ke Jampang lah ya. Itu still area Sukabumi. Jampang tuh masih ada di Sukabumi, tapi slang dia tuh beza. Waktu itu kita pergi ke Jampang, Faisal gelak. Maaf ya, bukan kita memojokkan pihak manapun, tapi untuk kita tuh macam wah comel gitu. Cara ngomongnya tuh unik. Lebih lembut dan beralun. Macam tu bahasa. Contoh kalau Arnis cakap bahasa Sunda kan kayak gini. Hai Teh Arnis, kumaha damang? Kayak gitu kan. Lembut biasa ya. Tapi kalau kita pergi ke Jampang hari itu, jadi macam nih bunyi dia. Hai, kumaha? Kedamang. Sekarang mau masih rasa dialek dia comel lah. Nah, karena bahasa Sunda ini adalah unik, jadi dia pun ada bahasa tulisannya sendiri. Oh, You tahu tak? dia tak tahu. Tak tahu penulisannya. Faisal pun tak tahu. Ini bahasa zaman dulunya ya, bahasa kunonya gitu. Masih ada? Masih ada. Kita kalau di sekolah dulu, waktu zaman Arnis sekolah lah, Arnis sempat belajar namanya aksara Sunda. Alfabet untuk Sunda. Macam India, tulisan bahasa ini Tamil gitu kan. Korea macam tuh kan, gitu-gitu. Thailand ya gitu. Nah, bahasa sama ya semua gitu. Bahasa Sunda pun sama, dia ada aksara Sundanya. Orang tengoklah tepi ini, nah gitu. Dan alhamdulillah karena Arnis belajar daripada sekolah, sampai sekarang pun Arnis boleh baca aksara Sunda tuh, boleh tulis dan masih paham gitu. Gak tau sih ya kalau zaman sekarang di sekolah masih belajar atau enggak. Menurut Arnis itu penting banget, kita sebagai orang Sunda at least harus tahu lah gitu basic aksara Sunda. Asal-usul Sunda, takkanlah tahu langsung kan. Tapi special lah sebab dia ada dia punya penulisan yang khas gitu. Kalau macam di Malaysia kita tak ada kan. Tak ada penulisan. So benda tu semua informal. Kalau message, SMS kan. Lagi kan alay. So cara penulisan dia tu kan informal. Tapi yang bahasa Sunda ni adalah penulisan yang formal. Untuk buku-buku pun masih ada. Ada. Lagi kalau kita pergi ke museum, itu kan diabadikan gitu loh. Culture of Sunda tuh gitu. Mau Inggris orang lain dari percakapan bahasa Sundanya sendiri ada penulisannya juga. Tapi orang jangan salah paham, kalau kita tulis bahasa Sunda ya pakai alfabet biasa, ABCs I mean. Why you so shocked like that? Oh yelah sebab maksudnya Enggak pakai aksara Sunda yang kuno itu, enggak. Kenapa? Di handphone mana ada aksara Sunda kayak gitu. Atau misalnya kita pakai pen kayak gitu, enggak, kita pakai alfabet biasa. Tapi kalau suruh tulis karangan dalam bahasa Sunda boleh? Boleh, kaga gitu-gitu kan, kaga ngaca, boleh insyaallah, alhamdulillah. Nah, ini yang paling penting. Faisal pun mungkin belum tahu ya. Di bahasa Sunda tuh ada tingkatan, tingkat halus, tingkat sedang dengan tingkat kasar. Maksudnya level percakapan tuh? Iya. Nah, contoh bagi kata apa ya? Makan untuk diri sendiri itu kan neda. Ya. Untuk orang lain mam, sebaya. Oke. Udah mam macam tu. Lepas tu untuk yang lebih tua tuang. Untuk orang yang lebih tua kita guna perkataan tuang. Yes. Neda, mam,
tuang. Yes, jadi kita harus tahu kita tuh berhadapan atau bercakap tuh dengan siapa dia? gitu. Okay. Let's say kalau Arnis dengan mama atau bapak atau parent lah yang lebih tua daripada Arnis harus cakap mama tos tuang tak acan. Tos tuang tak acan. Nah, maksudnya udah makan ke belum? Nah, gitu. Tengok, I tahu maksud dia. Tapi kalau Arnis cakap dengan adik Arnis lah misalkan tos emam tak acan, pakai emam dia udah halus. Tos emam. Sepatutnya macam tuh kalau kita ikut yang betulnya. Yang betul. Tapi kan ya zaman sekarang ini mungkin semua orang dah jadi kurang ajar lah. kurang kasar banget. Ya tapi itulah. Ya setiap perkataan lah ya kayak tidur, apa lah ya pokoknya ya ada tingkatannya gitu lah. Oke, selain daripada tulisan, dari percakapan, bilangan Sunda juga ada khasnya. You still ingat tak? Pertama kita kenal, I ajar you bilangan dalam bahasa Sunda. Oh my god. Apa dia? Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh apa ya? Tujuh apa ya? Tujuh apa? Ingat tak? Aduh, tak ingat lah tujuh. Tujuh. Oh, tujuh. Lepas tu, delapan. No, Dalapan, salapan, 10. Jadi se-nya tuh diganti dengan sa. Kalau 11 jadi 11, 12. Nah, gitu-gitulah ya. Ini yang paling penting di bahasa Sunda. Di alfabet tuh kan ada A, I, U, E, O lah atau I, E, I, I, O, U. Oke lah, you Malaysianya, aku bahasa Indonesia lah. E, I, I, O, U. Kadang-kadang Arnis tuh berbelit, pening karena kan lidahnya tuh banyak. Di bahasa Sunda ini ada penambahan 3 huruf. Yang pertama adalah E. E yang ada titiknya di atas itu dipanggilnya E. I, huruf I, you Oh mean. iya. Huruf I itu kan dah pening gitu. Huruf I, tapi ada tanda titik ke atas. Ya. Oh, oke. Itu. Yang kedua adalah I biasa atau E biasa. I kosong lah, tak ada apa-apa. I kosong. Yang ketiga adalah IU atau E. I, U. Bunyi dia E. Bahasa Sunda juga ngikutin bahasa Indonesia ya. Pronunciation-nya A, I, U, E, O gitu kan. Sedangkan di Malaysia E, I, E, I. I lah gitulah. Sebutin nanti. E, I, I, O, U. Gitu kan. Jadi pas ada tulisan IU ya jadi dibacanya E. Oh, ada tambahan lagi. Ada tambahan 3 itu yang paling penting. So maksudnya I itu ada E dan ada E. So dia split lah. Split. Oh, okay. Itu kan penulisannya. Gimana kalau percakapannya atau cara bunyinya tuh? Pronunciation-nya tadi itu dia E-nya tuh rendah banget. E biasa. E. No, tengah tuh E biasa. E. Gitu. Bezanya. Sebab yang IU tu dia ada macam bunyi K kalau Enggak gitu juga sih. Dalam aja. Ada bagi contoh meja. Cara penulisannya M I J E. Okay. Tapi I-nya yang ada tanda garis di atas dibacanya meja. Oh, gitu. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua adalah I kosong. Oke. Contohnya pendak. Pendak artinya jumpa atau ketemu, bertemu. Cara penulisannya adalah P I kosong N D E K. Coba. Pendak. Pendak. Enggak jadi pendak kan? Pendak beda kan dengan yang ada I meja tadi me kan so ni pen. Gitu paham? Oke, paham. Korang paham? Nah, paham ya. Yang terakhir adalah IU atau E. Contohnya adalah hente. Artinya adalah bukan. No. Cara penulisannya adalah HENTEU. Hente. Enggak jadi hente kan? Kalau pakai I kosong kan juga jadi hente. Hente kan hamburger. Tapi kalau ni hente. Enggak gitu juga. Lu dengar emosi. Hente, biasanya kamu juga gitu. Hente kamu gitu. Hente kamu. Tapi ya, sebetulnya kan cara penulisannya secara Sunda memang harus seperti itu. Tapi karena kita lagi-lagi kalau orang Sunda kadang-kadang udah nggak sesuai macam tuh. Kadang-kadang hente tuh udah jadi biasa aja nggak pakai U. Tapi karena kita orang Sunda biasanya udah tahu gitu kan. Jadi HENTE gitu. Yang kosong ya lagi-lagi kalau dalam pon kan udah itu kita tahu maksudnya apa. Tapi kalau misalnya kita buat buku, sepatutnya kita kan harus ikut yang betul. Ikut yang betul ya, ikut ejaan yang disempurnakan lah gitu. Next, kita belajar 5H1W. Wow. 5H1W ke 5W1H? Pokoknya 5W 1H aja. 5W 1H. 5W1H. Teta lah, aduh sosok English si Arnis terus di Hoti Sukabumi nya. Bahasa Inggris nih sok-sokan si Arnis mah.
Eta netizen ngomong haters nih, ini meni lupa sama bahasa Sunda udah ditinggal di Malaysia. Main banget tuh. Jadi kalau jadi menyebalkan, memang menyebalkan betul ya? Menyebalkan betul, sampai orang tuh jatuh cinta dengan hai gitu. Ada juga ya 1H 5W. How ya? How tuh bagaimana lagi? How? Bagaimana? Betul. Bahasa Sundanya coba apa? Kumaha. Kumaha. Kumaha damang. Kumaha teneng. How are you? Nah, gitu. Kenapa neng? Gitu kan. Sok. Kumaha teneng. Cih. Ini logatnya kayak orang Ciletuh. Ciletuh. Next, when. When is bila. Bila is iraha. Iraha, yes. So, bagi contoh Faisal. Kan belajar ya. Iraha tuh mam. Iraha tuh mam. Boleh lah, boleh. Kapan apa? Bila nak makan. Gitu. Next is where. Where is di mana? Di mana? Aduh. Yes, di mana? Iya lah, betul lah di mana, tapi Okay, bahasa kalimat. Sundanya. Sesundanya tak tahu tu ya. Di mana TV orang gitu. Oh, masih pakai di mana? Yes, Ini masih akan di dah mana. pakai perkataan lain. Di mana Ziad? Di mana Faisal? Di mana Ziad Ayeuna? Di mana still di mana? What or apa? Naon. Naon, cih. Naon. Naon dari kamu? Contohnya? Naon dari kamu? Aduh, Kasar. biasa Arif macam tuh kan dengan Faisal, jadi dia udah tahu dah. Naon dari kamu nih riweuh gitu. Apa itu ni? Bising-bising. Nah, Tuh. Why is mengapa? Bahasa Sundanya kunaon. Kunaon. Naon. Dah ayat ke apa? Lah. Aduh, tak tahu lah. Abang kunaon nangis gitu. Why you cry? Abang why you cry? Or abang kenapa nangis? Kunaon. Kunaon why? Which is Anu yang mana? mana atau anu mana? Cih, pandai. Tak tahu lah. Gimana tuh ayatnya sini? Meser rokok. Anu mana? Itu ya, Faisal hari itu pergi ke kedai beli rokok sendiri, jadi dia mungkin pakai bahasa Sunda ya. Tuh sikit je pun. Dia pakai bahasa isyarat. Sih, Yang itu, yang ini. jujur ya Ardis, kalau Faisal cakap bahasa Sunda tuh tak tahu lah, makin cinta gitu. Makin aku cinta. Karena bahasa Sunda ini luas cakupannya, begitupun dengan family. Dalam family ada panggilannya juga. Kalau di Melayu ada panggilannya juga ya. Panggilan macam mana tu? Ikut tingkatan. Sibling ke apa? No sibling like mak su, mak long, mak i, mak su, mak long, mak enjang, mak mama gitu kan. Okay. Aris tuh pertama confused masa datang first time. Oh namanya mungkin lang, oh mungkin namanya enjang, oh mungkin namanya su gitu kan. Ternyata itu tuh panggilan untuk Pangkat, tingkatan pangkat di family Malaysia kan. Masa di Sunda juga ada panggilannya. Adik mama disebut bibi. Oh, adik. Maksudnya makcik yang muda. Bibi. Oh. Tapi kan di sini bibi itu orang gaji ya. Oh, ya kan makcik. Itu kan panggilan untuk makcik sebenarnya, tapi makcik yang muda. Mana tahu dia sebenarnya maklong ke dekat Indonesia. Oh, itu perempuannya. Kalau laki-lakinya amang. Oh, maksudnya amang dengan Yes. bibi itu untuk yang lebih muda, yang kecil lah. Okey. Oke, paham ya? Tapi kalau dia ada say lah macam mama ada 2-3 orang adik. Sama, Kalau 2 adik perempuan, sama bibi juga. oh bibi first, bibi kedua. Lebih simple lah maksudnya. Yes. Kalau Sunda okey. Gitu. Ciri khas orang Sunda tuh famous lah ya, orang Sunda tuh katanya kalau cakap tuh lembut. Apakah betul, Faisal? Yes, betul. Sebab I tak familiar dengan bahasa-bahasa daerah kat Indonesia ya. Yang I pernah dengar cuma bahasa Jawa. Itu yang commonly ramai orang Jawa yang bekerja dekat Malaysia kan. Jadi dari cara percakapan dia dah tahu. Ada juga orang Jawa yang dekat Malaysia, orang Malaysia tapi berketurunan Jawa. Boleh cakap bahasa Jawa. Jadi kita dah tak pernah dengar. Nak compare, first time pergi ke Bandung. Lepas pergi ke Bandung baru tahu rupanya Bandung dia menggunakan bahasa Sunda. First time dengar tu memang wah tertarik lah. Lagi Itu yang ini pula ni sini yang cakap Orang- lemah lutut tu. orang tahu tak kenapa Faisal boleh falling in love dengan Arnis masa waktu Arnis di Bandung? Karena cara cakap Arnis dengan tour guide, dengan pelancong tuh lembut gitu. So Faisal jatuh Pijat semut cinta. tak mati lah bro, serius. Huh? Kalau pijat semut memang tak mati punya cara Tak mati? cakap. Oh. Tapi lepas tu kalau pijat gajah belum mati. Lembut, tahu-taunya oh ternyata gerasak gerusuk juga ya Arnis. Tapi
Seriously ya, Arnis bukan nak membanggakan orang Sunda. Memang orang Sunda tuh lembut-lembut. Generally, kapan dia semua lembut. Even lelaki sekalipun, yang kita pergi mana-mana dari Bandung ke Sukabumi kan, si lelakinya bercakap dengan lelaki ni memang lelaki. Kalau dekat Malaysia mungkin kita rasa macam, wah itu memang kasar lah. Rasanya kalau orang Sunda datang ke Malaysia, first time dengar si lelaki cakap dengan lelaki, wah memang ini gaduh ke apa? Bahasa Sunda memang, oh lembut semua. Tak tahu lah kalau gaduh macam ni. Gaduh mah gaduh aja. Tapi takkan bahasa lembut lagi. Kumaha tu? Bukan maksudnya kalau gaduh yang betul-betul berperang gitu. Aisyah aku naon dari mana gitu. Oh, cuma kasar juga. ya seriously Arnis dengan family tak lembut sangat, tak kasar sangat, jadi biasa aja. Arnis kalau marah-marah pun dia menggunakan di tone yang oke lah ya, tone yang normal gitu. Macam Arnis kalau marah dengan Rizal, Ari kamu kumaha sih gitu-gitu aja gitu. Enggak yang gimana gitu. Cuma normal lah di mana-mana kalau marah ya penuh dengan emosi lah, nada tinggi yang Betul gitu. lah. Sorry ya kalau bibir Arnis ini menyala sangat, pasti menyakitkan mata orang. Dia tak make up tiba-tiba bibir merah. Tapi Paisa beruntung gak dapat Arnis. Arnis kan lembut gitu ya. Seriously sebetulnya Arnis tuh orangnya lembut, pendiam gitu. Tanya aja orang. Ya, coba jangan usik hati dia. Gitu. Betul. Bahasa Sunda ini ada logatnya juga. Logat setiap daerah punya logat masing-masing lah ya. Logat macam mana tu? Coba explain sikit. Orang Sunda kalau cakap tidak akan terlepas daripada kata mah, teh, atuh, cenah. Nah, Faisal dah hafal. Kalau korang perasan yang selalu follow vlog Arnis di YouTube, korang mesti tahu kalau Arnis cakap tuh ada cenah, atuh, mah, teh. Itu macam pelengkap ayat lah. Macam kalau dekat Malaysia kan. 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 Sebenarnya tak ada apa pun. Penyedap cakap cenah. Ajinomoto. Maha atuh gitu kan. Hari itu pernah challenge diri Arnis tak mau pakai cenah di belakang kalimat kalau Arnis cakap. Tapi memang Arnis tak boleh. Dengan Faisal cakap, abang tadi emak telepon cenah gitu. Pasti ada cenah ada di last tuh. Tak tahu apa maksud cenah tu sebenarnya? Katanya. Oh, katanya. Macam tuh gitu. Yakinlah orang Sunda kalau cakap tak pakai cenah tuh kurang afdol gitu. Kurang afdol. Selanjutnya nama-nama orang Sunda juga ada ciri khasnya korang. Kalau korang jumpa nama-nama nih, firm dia orang Sunda atau ada keturunan Sunda. Jangan jauh-jauh, nama Arnis saja. Nama sebetulnya Arnis kan ada Victorianya ya. Cuman Victoria, no? mencintai sangat suku Arnis yaitu suku Sunda. Jadi nama awal Arnis adalah Neng Arnis. Ada Nengnya. Neng ini biasanya famous daripada orang Sunda. Jadi kalau korang jumpa nih Ada Neng tuh. ada Neng di depan, Neng apa itu orang Sunda deh, yakin gitu. Udin, Asep, Tatang, yang gitu-gitu. Tapi kan itu nama-nama zaman dulu lah ya. Kalau sekarang mah anak lahiran, dinamain Bracklin lah, Bracklin? Serius lah nama Sunda? Cecilia lah, apa-apalah dah modern kan, ikut zaman gitu kan. Enggak lagi mana ada nama. Sekarang anak lahir 2020 namanya Jajang atau namanya Udin. Kayaknya udah jarang gitu ya, namanya udah ke western gitu. Oh, I see. And biasanya nama mereka diulang-ulang. Contoh, nama dia Yuli, kawan Arnis nama Yuli, tapi dia di repeat balik. Yulianti. Biasanya orang Sunda. Dua perkataan, Yuli, perkataan pertama, perkataan kedua Yulianti. Macam tu. Jadi diulang. Lain, contoh lain. Susi lah. Jadi apa? Susilawati. Macam pernah dengar. Mana? Gitu. Tapi memang orang Sunda aje ke yang ataupun generally orang Indonesia yang menggunakan nama macam tu? I don't know lah, but di lingkungan Arnis yang setahu Arnis mostly diulang-ulang gitu loh. Parent dia malas bagi nama kok, jadi tak mau pening-pening. Ya udahlah itu aja, itu diulang-ulang gitu. Nah, di video ini Arnis juga nak bagi info untuk orang semua. Lagi-lagi kan ada segelintir orang yang cakap Arnis tuh udah lupa bahasa daerah Arnis. Arnis udah lupa dengan bahasa Indonesia, bahasa negara Arnis. Arnis tuh udah sombong, sok-sokan belaga cakap bahasa Melayu. No, ya. Orang kena tahu, oke? Di video ini Arnis bagi tahu dong orang semua. Sehari-hari Arnis cakap bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arnis sendiri. Kali lagi Arnis bagi tahu, Arnis paling tak suka deh orang judge Arnis tuh macam Lupa daratan. Lupa daratan lah, Bapak. Kacang lupakan kulit. Oh, hello. Arnis duduk di Malaysia ya, Arnis kena belajar bahasa negara yang Arnis pijak gitu loh. Arnis juga harus belajar penting yang baru gitu. Di sisi lain, Arnis juga tak boleh melupakan bahasa Arnis sendiri, asal-usul Arnis. Tak mungkin lah lupa sebab itu kan bahasa yang kita dilahirkan dengan bahasa macam tu. Takkan nak communicate dengan family tiba-tiba balik-balik bawa cakap sok English. Korang pun tahu kan kalau hari itu dalam vlog Arnis balik ke bumi, Arnis cakap dengan family Arnis. Biasa aja orang jadi orang Sunda meskipun Arnis tahu ada darah Spanishnya gitu, tapi Arnis tidak riang gitu loh. Begitupun kalau Arnis jumpa dengan family Faisal, Arnis harus menyesuaikan, mencoba belajar bahasa utara, ya why not lah. Belajar ilmu tuh apa aja lah gitu, jangan stuck
karena kita orang Sunda ya udah kita belajar bahasa Sunda aja gitu. Enggak gitu. Karena Anis orangnya kan suka belajar benda baru. Jadi ya why not, lagi ini free gitu. Kita belajar benda free dari Faisal, dari negara Malaysia sendiri, dari lingkungan Anis di sini, dan Anis suka. Kan ni macam mana seseorang manusia tu nak adapt dengan environment dia. Ya takkanlah, tak mungkin lah I yang berbahasa Melayu, yang tak pernah berbahasa Sunda, tiba-tiba pergi ke family Anis, mati-mati keras tak nak cakap bahasa Sunda. Tak boleh macam tu juga. Nak cakap bahasa Melayu je. Hello, ini dah macam ayam dengan itik lah. Seorang cakap apa, seorang cakap apa, jadi tak faham dulu. Kena jumpa titik tengah tu kan. So, of course, bahasa Sunda bukan bahasa yang senang lah. Anis maybe sebab dia boleh bahasa Indonesia kan. Dan bahasa Indonesia tu tak jauh beza dengan bahasa Melayu. Jadi mungkin sikit-sikit je nak kena belajar perkataan-perkataan tu. Tapi bahasa Sunda for me is something that is new. I tak tahu apa langsung, kosong. And then bila pergi ke family Anis rata-rata bahasa Indonesia dia kurang sikit lah. Yalah, duduk kampung. Duduk kampung, jadi lebih ke bahasa Sunda. Dan bahasa Sunda tu diguna pakai secara luas lah di kawasan kampung Anis tu. Dan kalau pergi kedai-kedai pun semua bercakap bahasa Sunda. Jadi kalau I tak belajar sikit tu susah lah. Nak beli hukum tak lepas. Apa benda yang kita belajar, tak kira lah dari segi bahasa ke atau benda-benda lain, skill lah. Is a skill yang orang lain takkan boleh ambil daripada kita. Improve diri kita ke arah manusia yang lebih baik lah. So sekarang ni dah kahwin, ada generasi yang seterusnya. Penting ya, dari pernikahan kita yang berbeza daripada culture and negara apapun itu, alhamdulillah Anis dan Faisal di pernikahan ini kita jadi banyak ilmu, sharing tentang apapun, give and take, tapi dapat pengalaman, ilmu baru, dan sesuatu yang kita boleh share setiap hari. Karena Anis dengan Faisal kan dating after marriage. Yes. Kalau you kahwin dengan orang Sunda tu macam mana ya? Aduh, boring kayaknya deh. Karena udahlah gitu aja. Mana kumaha tuh gelut aja jika nanti udahnya. Soalnya geus meuli beas kan. Teuing atuh da kumaha urang duitna eueuh. Ari maneh lainna gawe atuh cenah aya mah buntrangnya gitu. Bener bebel. Kalau sama Faisal, uniknya kalau Anis tengah marah, Anis emosional, Anis of course pakai bahasa Sunda ya. And Anis bebel dalam bahasa Sunda gitu. Emosional gila nih. Faisal tak paham, jadi dia tuh senyap. Las-las tuh jadi lucu, jadi comel gitu karena Anis tuh jadi kesal dengan Faisal. Please, paham aku gitu loh. Tak paham. So, masuk sini keluar sini. Kalau kita gaduh tuh memang tak pernah gaduh yang besar karena jadinya comel gitu kan, jadi seronok. Oke korang, belajar bahasa Sunda sampai di sini aja dulu. Nanti kalau ada lebih kita jumpa lagi di vlog Sembang Popang bersama Anis dan Faisal. Bye bye, assalamualaikum, terima kasih korang, I love you so much.